Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Regina Lucita Kakauhe, NIM 1914201089. Saya merupakan mahasiswa keperawatan semester 6 di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Pada saat ini, saya akan membahas tentang triase dan pembidayaan, mata kuliah keperawatan gawat darurat. Dosen pengampu mata kuliah Nurse Olvin Manengke Eskep MKes. Apa itu triase? Triase IGD digunakan untuk menentukan pasien mana akan mendapat penanganan lebih dulu di ruang instalasi gawat darurat di rumah sakit. Metode triase ini dibagi menjadi beberapa kategori yang dibedakan oleh warna dan disesuaikan dengan kondisi kegawat daruratan pasien. Proses triase atau penentuan pasien prioritas di IGD bertujuan untuk mendapatkan urutan penanganan berdasarkan tingkat kegawat daruratan pasien, seperti kondisi cedera ringan, cedera berat yang bisa mengancam nyawa lebih cepat, atau sudah meninggal. Ada 4 kategori warna dalam sistem triase IGD dan setiap warna memiliki arti masing-masing yang disesuaikan dengan kondisi pasien. Nah, berikut ini adalah penjelasan dari keempat kategori warna tersebut. Kategori merah, pasien dengan kategori merah adalah pasien prioritas pertama yang membutuhkan pertolongan segera. Contoh, pasien dengan kategori ini adalah pasien cedera kepala berat, luka bakar tingkat 3, serangan asma akut, serangan jantung, atau shock anafilaktik. Pasien dengan kondisi tersebut biasanya akan ditempatkan di area khusus, yaitu area resusitasi. Kedua, kategori kuning. Pasien dengan kategori kuning juga membutuhkan tindakan segera, hanya saja tidak dalam kondisi kritis. Contoh pasien dengan kategori ini adalah korban kecelakaan dengan luka robek. Penanganan dan perawatan terhadap pasien akan dilakukan di area khusus tindakan. Ketiga, kategori hijau. Pasien dengan kategori hijau umumnya mengalami cedera ringan dan masih mampu berjalan serta mencari pertolongan sendiri. Misalnya, luka lecet setelah kecelakaan atau demam tinggi tetapi kondisinya masih stabil. Pasien dengan kategori hijau biasanya akan ditempatkan di ruang observasi. Dan yang terakhir, kategori hitam. Kategori hitam hanya diperuntukkan bagi pasien yang sudah tidak mungkin ditolong lagi atau sudah meninggal ketika dibawa ke IGD. Pembidayaan adalah berbagai tindakan dan upaya untuk menghindari pergerakan, untuk melindungi serta menstabilkan bagian tubuh yang cedera. Hal ini penting dilakukan sebelum tenaga ahli, dokter atau para medis dapat membantu korban. Alat-alat yang dibutuhkan ada 2. Pertama, bidai, biasanya terbuat dari kayu ataupun bidai yang sudah jadi, di mana ukuran bidai sudah disesuaikan dengan bagian yang dicurigai fraktur. Sedangkan kedua ialah mitela atau kain pengikat. Pembidayaan biasa dilakukan pada orang yang dicurigai fraktur. Prinsip pembidayaan adalah melewati 2 sisi dan pada saat dilakukan pembidayaan harus cepat dan rapi. Sebelum melakukan pembidayaan, kita harus mengevaluasi terlebih dulu bagian mana yang dicurigai adanya fraktur. Apakah pada bagian tersebut ada kotoran ataupun ada perdarahan. Apabila ada kotoran, kita harus membersihkannya terlebih dahulu. Dan apabila ada perdarahan, kita harus menghentikannya dengan cara dibidai. Nah, setelah itu kita harus mengetahui apakah adanya fraktur yang terbuka ataupun fraktur tertutup. Dan hal yang paling terakhir yang harus kita lakukan ialah menyesuaikan ukuran bidai. Dan pada bagian yang dicurigai adanya fraktur. Setelah melakukan pembidayaan, kita harus mengetes apakah pada daerah akral rasanya dingin atau kebiruan.
Kemudian kita harus mengecek capillary resultnya apakah normal atau tidak, dan terakhir kita harus mengecek denyut nadi apakah masih ada ataupun tidak ada. Pastikan tidak ada pendarahan atau tidak terjadi kram. Ibu, apakah ini terasa sakit? Atau ikatannya terlalu kencang? Itulah cara untuk pemindaian. Terima kasih sudah menonton.